Heho Pop gengs! Lampung sempat jadi trending topik nih gara-gara postingan jalanan rusak yang diunggah pemuda bernama Bima dan seketika viral di media sosial. Sampai-sampai Jokowi ikut kepancing. Gak cuma di Lampung, ternyata masih banyak jalanan rusak yang parah banget di Indonesia loh Pop gengs. Sini aku perlihatkan satu persatu. Semua kehebohan mengenai jalan rusak ini terkuak berawal dari video yang dibuat TikToker bernama Bima Yudo Saputro lewat akunnya @awbimaxreborn. Pada tanggal 7 April 2023, pemuda asal Kabupaten Lampung Timur ini mengkritik Provinsi Lampung sebagai dajal karena kerusakan jalan dan aneka masalah lain yang bikin Lampung kagak bisa maju-maju, seperti infrastruktur yang terbatas, beberapa proyek yang mangkrak, salah satunya di Kota Baru, lalu sistem pendidikan yang lemah termasuk budaya titip siswa dan mahasiswa, tata kelola yang lemah, dan ketergantungan pada sektor pertanian. Mereka yang gak pernah merasakan betapa menderitanya melewati jalan hancur itu, terutama dari pemerintahan, banyak yang tersinggung atas kritikan pedas itu, sampai-sampai mengadukan Bima ke polisi. Ya, walaupun gak berlanjut kasusnya karena saksi ahli mengatakan tidak ada unsur pidana dalam video ini. Gak cuman itu, pria yang saat ini sedang melanjutkan pendidikan dan tinggal di Australia ini menyebutkan keluarganya sempat mengalami tekanan dari polisi dan pemerintah daerah. Lebih parahnya lagi, akun TikTok Bima sempat hilang. Meskipun begitu, ia masih mendapatkan banjir dukungan dari netizen karena pengaduan terhadap Bima itu dinilai melanggar kebebasan berpendapat. Mereka bahkan ramai-ramai nih membuat video yang memperlihatkan fakta bahwa Bima itu kagak mengada-ada. Asli seperti yang Bima bilang, 1 kilometer mulus, 1 kilometer lubang penuh dengan tambalan. Udah kayak ular tangga dan banyak kubangan airnya. Bahkan Presiden Jokowi tergerak ingin langsung mengecek jalan di Lampung itu dan melihatnya sendiri pada 5 Mei 2023 kemarin. Pemerintah pun langsung kalang kabut, tambal sana, tambal sini. Tercatat total jalan rusak berat itu berdasarkan data pemerintah Provinsi Lampung sepanjang 256,471 km. Kalau di total lama jalanan dengan kondisi rusak ringan dan sedang mencapai 856 km. Bukan main kan? Sekarang jalan rusak di Provinsi Lampung mulai diperbaiki nih, dan netizen pun menyebutnya sebagai Bima Effect. Gak cuma di Lampung, kunjungan Presiden Jokowi juga menyeberang hingga ke Jambi dan Sumatera Utara untuk mengecek jalanan di sana. Di Jambi, Jokowi menyusuri ruas jalan kota Jambi sampai desa Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi dengan mobil dan merasakan langsung jalanan rusak yang mencapai 4.600 km dari total 10.000 km jalan kabupaten yang ada. Belum lagi jalan provinsi yang kerusakannya mencapai 250 km plus jalan nasional yang rusak mencapai 130 km. Dalam tweetnya, Presiden kita ini mengatakan bahwa perbaikan jalan-jalan di Jambi ini akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Sedangkan di Sumatera Utara, Jokowi melintasi ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dari sepanjang jalan nasional di Sumatera Utara yang mencapai 2.600 km, total jalan yang rusak itu kira-kira 260 km. Ditambah jalan provinsi yang rusak mencapai 340 km dan jalan kabupaten panjang yang rusak itu mencapai 13.000 km. Pengamat transportasi sekaligus Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setijowarno menyampaikan, kerusakan jalan yang terjadi berbagai wilayah ini katanya dipicu oleh 3 hal. Pertama, keadaan truk yang mengangkut muatan lebih atau biasa disebut over dimension and overload alias odol. Kedua, karena konstruksi jalan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Serta ketiga, pembangunan drainase yang gak sempurna. Emang kudu diviralin dulu ya baru mau gerak ih. Jangankan di Sumatera, di Pulau Jawa yang pembangunannya konon udah maju banget pun masih ada loh yang jalannya rusak parah. Salah satunya di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kampung Pangauban, Desa Pangauban, Kecamatan Batu Jajar, yang jalannya sering dikeluhkan warga dan pengguna jalan, gak kunjung diperbaiki selama bertahun-tahun.
Dari total panjang jalan 7,3 km, ada 4 km jalan yang mengalami kerusakan. Gara-gara kasus di Lampung, warga di Kabupaten Bandung Barat juga berharap Presiden Jokowi untuk meninjau langsung jalan rusak di daerahnya. Dan uniknya, mereka ini langsung melakukan aksi protes dan meluapkan kekecewaannya dengan cara memancing ikan di kubangan air jalan yang rusak itu, sekaligus untuk Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, yang sempat touring menunggangi motornya sambil memperlihatkan kondisi salah satu ruas jalan di Bandung Barat yang telah diperbaiki dan terlihat mulus. Ya bayangin aja kalau ada yang melintas malam hari ya lewat jalan ini, jadi rawan kecelakaan pastinya. Tuh, angkat teh. Karek mareunang euy. Ningali wae lelena tuh. Tuh. Ade-ade wae jalan kuring ya aduh. Begitupun di Jawa Timur, tepatnya di Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Warga di sana sampai nekat menanam sekitar 10 pohon pisang di sepanjang 300 meter ruas jalan Dusun Keling, RT 15 dan RT 16 karena lelah telah melaporkan dan mengajukan perbaikan jalannya yang rusak parah kepada pemerintah tapi nggak pernah digubris. Kerusakan jalan ini juga diperparah dengan adanya proyek galian pipanisasi untuk air minum. Walaupun sudah kembali di aspal dan hanya di bagian pinggirnya doang. Alhasil bekas galian itu banyak yang ambles hanya dalam kurun waktu sebulan. Ditambah drainasenya di tepi jalan gak berfungsi. Alhasil, air hujan yang tidak tertampung meluber dan membanjiri badan jalan. Cara yang sama juga dilakukan warga Tegal, Jawa Tengah. Kerusakan jalan alternatif Brebes Tegal Purwokerto ini udah berapa kali ya menimbulkan kecelakaan, terutama di malam hari. Padahal kepala desanya udah beberapa kali mengajukan perbaikan jalan ke Dinas Pekerjaan Umum. Tapi yang diperbaiki hanya sebagian. Sisanya sekitar 1 kilometer jalannya dibiarin rusak. Nah, mau lihat yang lebih parah lagi? Lihat nih jalanan di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Jalan-jalan rusak nggak cuma ada di satu titik aja, tapi di banyak tempat. Bertahun-tahun jalanan yang rusak dan becek terutama saat musim hujan ini dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Kendaraan roda 2 aja begitu sulit melewati jalan ini, apalagi kendaraan roda 4. Padahal ya, masih jelas dalam ingatan warga, saat mencalonkan diri jadi Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba selalu berjanji dalam kampanyenya untuk merealisasikan pembangunan jalan di Kabupaten Pulau Taliabu. Sayangnya, hingga memasuki akhir masa jabatan yang tinggal beberapa bulan lagi, janji politik Gubernur Malut itu belum juga ditepati. Hai. Sekarang pasti udah inget lagi ya, karena udah duluan viral dan sebentar lagi ada pemilihan. Pembelaan dari Dinas PUPR sih katanya sebenarnya jalanan sepanjang 500 meter di Desa Kilong dan Keramat di Kecamatan Taliabu Barat ini sudah pernah teraspal sekitar tahun 2015 sampai 2016. Namun rusak parah akibat saluran di bahu jalannya nggak dibuat.